cita yang besar, tapi itu rencana Allah memanggil saya, memilih saya dalam satu kedudukan ke kedudukan yang lain, sampai semua kedudukan dalam bisnis saya pernah alami. Dari warden, dari penjaga paroki, dari keuangan, dari pelajar, mengajar, dari guru bahasa, dan sampai ke puncaknya menjadi presiden. Saya tidak pernah bermimpi hal itu, saya tidak pernah mendoakan dengan hal itu, tapi saya hanya bekerja seperti biasa dan setia dalam panggilan Tuhan sebagai pekerja gereja. Tadi Tuhan Yesus bilang, supaya kita tahu ayat itu, kamu jangan pikir saya datang menghapuskan undang-undang, tapi saya menggenapi undang-undang. Yesus sangat menekankan bahwa undang-undang sampai sekarang itu kita harus hormati. Karena orang yang menghormati itu adalah punya nama dalam kerajaan Allah. Jadi itu kepercayaan kita. Selalu kita mengingatkan bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, itu bukan nama kita, itu bukan pangkat kita, tapi itu adalah satu perbuatan secara jujur, setia dalam semua aspek perkataan, jadi bekerja, dan semua aspek tindakan rencana itu adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti dalam kesetiaan kita melakukan hal-hal yang kecil, dari langkah pertama, kedua, sampai ke atas, kita akan mampu hal itu karena Tuhan akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Seperti mana yang saya rasakan dalam program keluarga kita ini, memang Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Model kesetiaan dalam ayat ini sebenarnya Yesus sendiri. Yesus adalah Allah, tapi dia lahir menjadi manusia. Dia mulai dari kecil, bayi. Dia bekerja seperti manusia biasa, tapi akhirnya dia mencapai satu cita-cita yang Tuhan berikan kepada dia, menjadi juru selamat. Jadi Tuhan memilih Yesus sebagai contoh kehidupan kita yang sangat setia kepada Allah Bapa di surga, bukan dengan satu cita-cita yang besar pada mulanya, tapi mulai dengan satu kesetiaan yang kecil. Kamu sebagai pelajar, kamu tahu hal yang kesetiaan yang kecil, dan akhirnya itu akan disempurnakan. Ada orang yang memikirkan bahwa setelah orang Kristen sudah punya kepercayaan yang hebat, dia tidak perlu undang-undang lagi, dia tidak perlu peraturan lagi. Itu salah. Hanya Yesus katakan itu sebenarnya yang saya membedakan punya arti yang sangat luas, tapi sangat jelas. Seperti dia ambil contoh, kamu sebagai pelajar dan mulai dari ABC, kemudian tadi ke tingkat Darja dan tingkatan sampai ke Menara Gading University. Bila kamu mengatakan bahwa kami menyempurnakan pelajaran kami, itu berarti kamu tidak menghilangkan yang ABC itu 1, 2 sampai 10 itu, Darja 1 Tadika, Darja 1 sampai Darjana. Sebenarnya kamu sudah sampai ke Menara Gading, kamu sudah menyempurnakan. Artinya hal-hal yang kecil itu sendiri kamu sudah lakukan. Jadi jangan pikir bahwa orang yang beriman tidak memikirkan undang-undang dunia lagi. Kita harus sentiasa mengikut apa saja peraturan dunia ini dengan harapan kesempurnaan kita dari segi rohani itu Allah yang memberikan kita. Kalau kita naik ke sini, kita sudah sempurna duduk di sini, bisa mencapai ke tempat ini. Tapi jangan lupa bahwa kita mengikuti tawa itu 1, 2, 3 sebelum biar kemudian ini ngapo. Akan kalau tidak enak kerja tahu sih asal menatukan.
Nokenta ko siti tumaro to pagdili na ko ng toho. Ang bila mawala si Tuhan Yesus, baru menghitung ay ang yan na ito ko hebat, karapat mga bulian na turun, karapat kusulat na bono, karapat pakakatan na tangkong. Anong marito na una, inakatahak binusa, ano ito umaros na ito nabi. Iti iso o mahalaga rin wayo, iso o mahalaga rin ito, kanakamaga. Mahin ko, sompiti di boros na tunahon lang ang amo mo sa hindi ko. Ikaw, maro, tampak tawid, mana ko o siba si kerajaan mo surga. Abi na ito ayon sa kerajaan ke dunia. Karena kerajaan dunia ini sebenarnya adalah kerajaan Allah tidak.